Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ya, senang sekali hari ini kita akan membahas tentang apakah kita masuk dalam kategori orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, teman-teman sekalian, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat banyak orang, termasuk utamanya adalah kepada diri saya sendiri, agar tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu sangat berharga dan tidak bisa terulang kembali. Teman-teman sekalian, kita sering mendengarkan istilah waktu adalah uang. Nah, kalimat tersebut menyimpulkan bahwa waktu merupakan hal yang sangat berharga. Dalam satu hari kita hanya memiliki waktu 24 jam. Nah, apakah kita sudah efektif menggunakan waktu tersebut setiap hari? Atau banyak waktu yang tanpa kita sadari sebenarnya terbuang sia-sia untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna? Nah, pembuangan waktu akan menjauhkan kita dari fokus pada apa yang sebenarnya lebih penting untuk kita lakukan. Nah, jika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses dalam mengejar sesuatu atau mengejar mimpi kita, ya kita harus memiliki fokus terhadap apa yang harus akan kita lakukan. Jangan sampai tanpa disadari kita sering membuang-buang waktu. Sebaiknya berhentilah membuang-buang waktu dan fokus terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Nah, teman-teman, berikut beberapa tanda kalau kita sedang membuang-buang waktu. Nah, yang pertama, kita tidak memiliki jadwal harian. Ya, seseorang yang sedang bersungguh-sungguh dalam proses mengejar mimpi akan punya list pekerjaan yang harus dikerjakan dalam satu hari, atau Anda harus membuat jadwal kegiatan prioritas. Dan apabila kita tidak mengetahui prioritas mana yang harus lebih didahulukan, maka kita akan membuang-buang waktu. Iya, ketahuilah bahwa prioritas kita, dan karena hal ini akan sangat membantu dalam mengefektifkan waktu setiap harinya. Ya, jadi kita bisa membuat jadwal hal-hal apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini. Bisa dicatat di handphone masing-masing, ataukah dicatat di buku agenda, ataupun di stick note. Ya, jadi itu bisa kita manfaatkan setiap harinya agar tidak ada pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang akan kita lakukan pada hari itu. Kemudian yang kedua adalah banyak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat. Nah, orang yang punya tujuan tidak akan membuang-buang waktu dan melakukan kegiatan yang kurang penting, karena dalam 24 jam rasanya masih kurang buat mereka. Kegiatan yang kurang bermanfaat seperti bermain media sosial setiap hari tanpa mengenal waktu, batasilah atau berhenti untuk melakukan hal tersebut. Kurangi waktu kita untuk menggunakan sosial media, atau mulailah bijak dalam menggunakan sosial media. Mulailah untuk melakukan sesuatu yang lebih positif dan juga bermanfaat. Nah, teman-teman, ciri yang ketiga adalah jadwal tidur tidak teratur. Tidur merupakan hal yang penting untuk hidup yang sehat. Jika kita terlalu sibuk untuk mendapatkan tidur yang cukup atau memiliki kebiasaan buruk terjaga sampai pagi, kita perlu mengevaluasi ulang kebiasaan kita. Orang yang produktif akan mencurahkan energinya dalam seharian penuh dan merasa lelah di penghujung hari. Makanya mereka punya jam tidur yang lebih teratur. Oke, kemudian yang keempat adalah lebih banyak berencana daripada eksekusi. Nah, orang yang tahu apa yang harus dicapai akan melakukan rencananya sekalipun itu belum matang. Mereka tidak akan menjadi perfeksionis dengan hanya membuat rencana tapi minim eksekusi. Untuk mengejar mimpi-mimpinya, seseorang harus memiliki rencana yang matang serta tindakan eksekusi dalam proses mencapai mimpi-mimpinya. Ciri yang kelima adalah sering menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Ada banyak hal yang membuat seseorang menunda-nunda tugas atau pekerjaan.
Penyebabnya bisa karena rasa malas, keasikan bermedia sosial, kebanyakan nongkrong, atau tenggang waktu yang masih jauh. Nah, kalau kita punya kebiasaan menunda-nunda tugas atau pekerjaan, sebaiknya segera hilangkan kebiasaan itu. Iya, karena bisa jadi kita sedang membuang-buang waktu. Tugas yang seharusnya bisa selesai lebih cepat atau tepat waktu justru bisa membuat kita kerepotan dan tertekan sendiri kalau Anda tunda-tunda dan baru dikerjakan saat mendekati batas waktu. Atau dalam istilah mahasiswa, sistem kebut semalam. Teman-teman, belum lagi jika muncul tugas-tugas tambahan lainnya atau pekerjaan lainnya yang ternyata harus diselesaikan di waktu yang sama. Waktu adalah hal yang paling sering kita sia-siakan. Jadi, mari pintar-pintar evaluasi diri, jangan sampai kita tergolong kelompok yang membuang-buang waktu. Ya teman-teman, semoga kita bisa memanage waktu kita dalam keseharian kita, termasuk untuk saya pribadi. Semoga bisa lebih baik dalam pengaturan waktu agar hidup kita lebih terarah, lebih teratur. Ya, sekian dan terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.